Jadi pada hari ini ya, siang hari ini kita mengenai tanggapan press conference Beauty District tanggal 28 April 2025. Saya bersama klien saya Bu Iren Kamaludin akan menanggapi terkait press con pada hari itu ya. Oke. Di poin pertama ya, ketika mereka press con adalah terkait masalah akte pendirian bahwa Beauty District berdiri sejak 2021. GSC minta kerjasama di tahun 2024 di lokasi GSC yaitu 3 tempat dan direnovasi dengan biaya Beauty District sendiri. Ya kan, Beauty District yang dimiliki oleh siapa? Iren Kamaludin. Enggak, Beauty District. Diana Jo. Diana Jo ya, oleh Diana Jo. Lalu tanggapan kami ya, pertama bahwa bentuk kerjasama yang disepakati Beauty District di lokasi dengan nama Beauty District sehingga wajib mengurus izin Beauty District khusus untuk lokasi PIK. Izin sejak 2021 adalah operasional untuk lokasi lain. Dan kemudian untuk menjalankan kewajiban Beauty District di PIK berdasarkan perjanjian, Beauty District wajib mengurus izin klinik di Jakarta Utara. Hal ini pengakuan bahwa tidak ada niatan Beauty District untuk mengurus izin dan melaksanakan kewajibannya. Dan kewajibannya, padahal di sini diatur di dalam Permenkes nomor 9 tahun 2014 mensyaratkan setiap klinik wajib memiliki izin mendirikan izin operasional yang didirikan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, kan itu ada di pasal 25. Setiap penyelenggara klinik wajib ya mendirikan izin. Coba slide-nya mana tuh? Ya kan ini ya, pertama tuh. Kita bisa lihat di sini. Jadi jangan bilang bahwa Beauty District telah memiliki izin. Lalu mana? Terus kemudian mana? Ada surat jawaban itu mana tuh? Ini. Ah, itu dia tuh. Nah, ini surat dari Krisna Murti Lau meminta keterangan kepada Kemenkes, Dinkes ya? Iya, kan pelayanan PTSP. Dan telah dijawab bahwa Beauty District kan tidak terdaftar izinnya di sini. Jelas itu. Tanggal berapa tuh? 14 April 2023 ya jawabannya ya. 2025, tahun 2025 tuh. Jadi jelas terkait menyangkut masalah izin. Jadi bukan seperti yang dikatakan mereka bahwa kan itu adalah tanggung jawab daripada GSC untuk mengurus izin. Jadi kalau itu tanggung jawab GSC, kan tidak mungkin karena di situ ada apa tuh namanya dua merek di situ. Kemudian dalam kan kemudian poin 2 lagi ya. Grand opening di Maret 2004 Beauty District 2024 Beauty District ruang lingkupnya treatment dengan mesin yang tidak invasif. GSC ruang lingkup treatment yang membutuhkan dokter. Lalu tanggapannya, Beauty District memerlukan dokter untuk operasi mesin. Mesin treatment dalam klinik, contoh mesin-mesin yang lain. Jadi di sini bisa dilihat nih ya kan bahwa ada komunikasi melalui WA. Ya kan melalui WA. Coba dilihat di situ tuh, ya kan jelas tuh. Ya kan kok itu WA apa nih Bu Iren Kamaludin nih? Penjelasan mengenai satu terapis dan satu dokter yang akan masuk. Diana Jo mengatakan akan ada satu terapis dan satu dokter yang akan masuk ke klinik setelah Lebaran. Nah, lalu juga kita ada diskusi bagaimana apabila ada klien bagaimana. Nah, dia bilang kalau ada klien dokter tersebut akan standby, begitu juga dengan mesinnya. Nah, itu dia ya. Kan. Kemudian poin ketiga ya, ketidaksepahaman terkait seragam. Lalu kami akan tanggapi terkait seragam. Jadi seragam yang dipakai dalam klinik sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian telah disepakati bahwa seragam yang dipakai karyawan GSC dan Beauty District terdapat bordiran logo masing-masing klinik. Lalu ketiga, tidak ada paksaan dengan pakaian seragam. Nah, ini bukti penjelasannya. Seragam yang dipakai oleh karyawan GSC ada tulisannya di bordir nih. Nah, itu dia kan. Jadi ada Beauty District,
Lalu ada GSC. Jadi tidak ada pemaksaan ya sama sekali ya. Lalu poin keempat ya, setelah klinik berjalan, GSC mencabut CCTV seperti sabotase oleh karyawan. GSC ditunjukkan satu rekaman CCTV, itu yang mereka katakan tuh kemarin dalam responnya. Lalu kami akan tanggapi di sini bahwa pemasangan CCTV tidak pernah ada permintaan izin dari Beauty District kepada GSC. Lalu kemudian pencabutan CCTV dilakukan bukan oleh karyawan GSC. Lalu yang ketiga, jika yang mencabut CCTV adalah karyawan GSC, siapa yang mencabut? Coba buktikan siapa yang mencabut. Apa jabatannya dia di GSC? Lalu yang keempat, pemasangan CCTV tersebut dipasang pada ruangan yang memerlukan pasien untuk membuka pakaiannya, sehingga jika CCTV tersebut dipasang akan melanggar hak privasi pasien. Nah, bukti penjelasan adalah konfirmasi dari kontraktor atas pencabutan CCTV itu. Jelas, jadi bukan karyawan GSC, tapi adalah vendor yang ditunjuk kan untuk melakukan pelepasan, kan pelepasan CCTV. Nah, pemasangannya pun juga kita tidak mengetahui karena dia tidak ada izin kan kepada kami sebagai pemilik daripada ruko tersebut, gitu loh. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Iren Kamarudin lebih lanjutnya. Lalu ya, poin kelima, pada tanggal 23 April 2024 terdapat office bullying yang diduga dilakukan pimpinan GSC yang menimbulkan dampak psikologis dan melarang masuknya GSC. Nah, ini kan merasa seolah-olah bahwa karyawannya Beauty District, ya kan, merasa dibullying. Nah, kalau dia merasa dibullying, buktikan dulu dong, ya kan, visum psikiatrinya seperti apa. Lalu ada nggak keterangan ahli psikologi forensik yang menerangkan bahwa dia tuh adalah terpukul dalam kejadian seperti ini? Ada tidak? Ya kan gitu loh. Jangan cuma gara-gara cuma ditegur, lu begini, misalkan saya tegur aja. Jangan gitu dong ya. Yang baik nih kerjanya apa seperti apa, itu ya bullying. Nah, dia bisa buktikan nggak? Yang saya maksud tadi visum psikiatrinya. Dia harus membuktikan kalau dia itu menderita terhadap kasus ini, gitu loh. Dia menderita bullying nih. Jadi jangan hanya sembarangan dia bilang bullying, bukan begitu. Lalu di sini ada percakapan, bukti penjelasan ya, percakapan antara karyawan GSC dengan Rina Beauty District yang tidak kooperatif saat bekerja. Apa tuh penjelasannya di situ tuh? Apa tuh? Baca tuh, coba baca tuh, yang dekat tuh. Coba Dimas baca Dim. Kan, nah, seperti itu tuh. Kan itu komunikasinya. Jadi di mana kan jelas tuh bullyingnya ya. Pemberitahuan. Memakai mesin tanggal tertentu karena ada pasien, tetapi mereka menjawabnya kurang informatif ya, seperti antara mau dan tidak mau melakukan. Lalu ya, masuk pada poin 6. Pada tanggal 23 April 2024 juga ada pengangkatan mesin-mesin Beauty District dari ruangan yang diberikan ke bidding dan ditempatkan ke gudang tempat sampah. Ditunjukkan foto logo. Jadi kan mereka bilang bahwa itu ditempatkan, dibuang nih ya kan, bahwa aja mereka ditempatkan di tempat sampah, di belakang mesin ada yang copot. Lalu tanggapan dari kami ya, satu, karena ruangan lantai 1 yang digunakan untuk pasien lansia yang tidak dapat naik tangga dan berhubung mesin picosel yang dijanjikan oleh Diana Jo tidak ada, maka isi dari ruangan di lantai 1 yang berisi mesin, coil spring dan barang-barang lain yang sudah dimintakan untuk dipindahkan agar ada ruangan tersebut digunakan untuk perawatan pasien lansia. Lalu kedua, bahwa setelah berkali-kali dimintakan untuk memindahkan mesin dan barang-barang dari ruangan tersebut, pihak Beauty District sama sekali tidak menanggapi permintaan tersebut. Maka setelah diberikan waktu 7 hari untuk mengeluarkan mesin dan
barang-barang GSC memutuskan untuk memindahkan mesin dan barang-barang tersebut, mesin dan barang-barang yang dipindahkan itu. Jadi bukti penjelasannya coba di video atau apa tuh? Itu gambar apa tuh? Tuh, gambar apa tuh? Nah itu dia ya, mesin-mesinnya tuh. Jadi di mana itu tempat sampahnya? Orang ini baru kok, klinik baru berjalan, belum ada limbah, sampah dan sebagainya. Nah itu video terkaitnya tuh, bahwa jelas tuh barang-barang mereka tuh dalam keadaan baik, dalam keadaan utuh. Tuh di wrapping ya, nggak ada tempat sampah, nggak ada. Di wrapping tuh jelas. Jadi kalau barang itu dalam keadaan diterima dalam keadaan baik, jadi kita lepas, kita copot, kita lepas, dan kita kembalikan kepada yang berhak. Tidak ada unsur ingin meniat merusak tuh nggak ada, lalu menghilangkan juga tidak ada, dan telah diterima oleh putusan yang diutus oleh Diana Jo, yang dikuasakan oleh Diana Jo, diterima dalam keadaan baik-baik. Mana tuh coba slide-nya tuh yang bahwa diterima, dalam keadaan baik-baik tuh. Kan ada tanda terimanya kita kan dalam keadaan baik-baik. Nah, ditandatangani kan? Semua jelas bahwa barang-barang tersebut telah diterima dalam keadaan baik oleh oleh siapa tuh namanya? Pokoknya orang putusan dari Beauty District aja, dari Diana Jo gitu ya. Dio Rampen tuh. Itu orang yang diutus kan, ya, itu nggak? Orang yang diutus untuk mengambil. Ada tanggalnya juga itu. Iya. Jadi barang-barang tersebut juga masih dapat digunakan. Di mana dibilang dirusak. Jadi dilepas, dicopot, diberikan kepada yang berhak. Tidak ada niatan unsur kita akan merusak barang tersebut, lalu menghilangkan barang tersebut, tidak ada. Dan telah dikembalikan kepada yang berhak. Di mana? Kerusakannya itu di mana? Nggak ada di sini. Lalu dalam poin ke-7 ya, semenjak hari itu, kejadian tanggal 23 April 2024, karyawan Beauty District dilarang masuk ke GSC dan barang-barang pendukung treatment dikeluarkan dari ruangan Beauty District. Ini yang dikatakan oleh kuasa hukum Beauty District ketika preskon kemarin. Lalu tanggapan dari kami, pertama adalah pelarangan masuk karyawan beauty hanya ditujukan kepada Rina yang sudah dimintakan penggantian karyawan Beauty District dengan alasan sikap dan perilaku yang tidak baik yang telah menimbulkan keresahan dan lingkungan kerja yang tidak nyaman di klinik. Lalu di poin 2, karyawan Beauty District atas nama siapa nih? Olive tetap diperbolehkan masuk, namun beliau memilih untuk tidak masuk. Nah ini nih, ada apa nih, bukti apa nih, cek nih ya, ada bukti cek larangan untuk masuk klinik terhadap bukti cek. Kita menginformasikan untuk pergantian Rina ya, supaya kondisi kerja di dalam klinik itu lebih nyaman dan lebih kondusif ya. Lalu poin 8 ya, Beauty District minta tanggung jawab dari GSC, namun tidak ada itikat baik untuk menanggapi atau hal lain, sehingga Beauty District melaporkan tindak pidana kerusakan terhadap pimpinan GSC pada tanggal 7/2004 di Polres Jakarta Utara, yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Nah ini kita lihat ya, coba ya, ini dari somasi pertama yang dilayangkan oleh mereka. Lalu kemudian coba dibesarkan, di slide-nya dibesarkan, jelas. Nah di somasi itu berapa jumlahnya? 811 juta. Nah 811 juta. Lalu apa yang disomasi yang dia minta? Lalu ya, saya terangkan. Pertama adalah biaya konstruksi, kedua biaya pemasangan AC, ketiga biaya acara grand opening sebesar sekian ya. Lalu keempat kompensasi klien, kelima kompensasi kontrak, keenam biaya perlengkapan Beauty District, ketujuh biaya operasional apa tuh? Beauty District. Nah ini yang diminta diganti rugi, kan jelas tuh somasinya. Kenapa sekarang tiba-tiba ujung-ujung adanya pengerusakan, sementara somasinya nggak ada terkait pengerusakan? Coba lihat, jadi kita sambungkan nih ya.
bahwa yang diminta kerugian pergantiannya 900 juta terkait barang ini. Nah kalau barang ini udah jelas ini adalah perdata, paham nggak bos? Ini perdata. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk terkait laporannya menyangkut masalah pengerusakan? Jadi antara laporan polisinya yang di Polres Jakarta Utara dengan somasinya nggak sambung, bos, nggak nyambung ini. Jadi yang diminta tuntutan kerugiannya terkait menyangkut barang ini, sementara laporan polisinya terkait masalah kerusakan. Nah kami biasanya, kalau momen somasi orang dengan laporan polisinya itu nyambung. Ini nggak nyambung antara laporan polisinya dengan somasinya, nggak nyambung. Apakah hal ini ada pasal-pasalnya gitu loh, sehingga mempersangkakan Iren Kamaludin? Justru dalam hal ini nanti kami akan minta kejelasan. Kami akan bersurat kepada Pak Kapolda Metro Jaya, kami akan bersurat kepada Bapak Kapolri, dan kami akan bersurat juga kepada Bapak Komisi 3, Bapak Habibur Rahman, minta penjelasan ini. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk Iren Kamaludin ditersangkakan gitu loh? Poin ke-9 ya, larangan GSC bahwa beauty district yang melakukan buat prestasi, pengerusakan dan sebagainya merupakan pemutarbalikan fakta. Karena beauty district yang dirugikan karena sudah investasi besar untuk renovasi mesin-mesin dan sebagainya yang dikesampingkan tanpa melihat perjanjian. Nah, itu menurut responnya mereka kemarin. Tanggapan dari kami, justru sebaliknya, GSC yang menyediakan ruko tanpa harus biodistrik membayar sewa. Jadi Diana Jo tidak membayar sewa. Jadi kan Iren Kamaludin yang menyiapkan daripada ruko tersebut, lalu Diana Jo tidak membayar uang sewa. Kemudian kedua, biodistrik tidak mengeluarkan investasi yang signifikan. Lalu poin ketiga, renovasi apa yang dilakukan, berapa biayanya, harus ditunjukkan. Mesin adalah bagian dari kesepakatan dalam perjanjian. Jika dikatakan uang prestasi, berarti dia kan dikatakan ini uang prestasi itu kemarin bilang. Ya berarti ini kan kasusnya perdata. Kenapa sekarang tiba-tiba melaporkan hal ini menjadi tindak pidana? Ini kemarin tuh ya ada bukti preskonnya beauty district. Ini siapa nih yang di tengah nih? Apa tuh namanya itu siapa tuh? Bu Iren Kamaludin itu siapa tuh? Dokter Jesse yang tidak pernah sekalipun datang selama klinik berjalan dan tidak tahu apa-apa untuk operasional di klinik kami. Oh itu dia nggak pernah datang ke sana? Itu ngapain tuh pakai preskon segala dia kalau nggak ngerti tentang operasional? Ngapain dia gitu tuh? Itu apa namanya menjelaskan ya? Jadi artinya bahwa kalau pengerusakan itu kembali lagi ya kan, kalau pasal yang dirusakkan yang ditersangkakan Iren Kamaludin di Polres Jakarta Utara kan harus tahu siapa pelaku pengerusakannya, di mana dilakukan pengerusakannya, jam berapa, temposnya harus jelas. Lalu kan dirusaknya dengan menggunakan alat apa, harus jelas. Nah, tidak ada niatan batin Iren Kamaludin ingin merusak suatu barang, nggak ada itu sama sekali. Jadi jangan dibuat-buat lah, hal ini jangan dibuat-buat. Ya mungkin itu kan penjelasan kami dari kuasa hukum Ibu Iren Kamaludin. Mungkin lebih jelasnya Ibu Iren Kamaludin yang akan lebih menerangkan detail-detail. Mungkin ada pertanyaan daripada teman-teman media buat Ibu Iren Kamaludin. Bu Iren, mau nanya, kan kemarin terlihat di slide mereka ketika press con itu ini bicara soal barang-barang mereka. Gak ada yang rusak. Kemarin itu ada di slide gambarnya. Ada kerusakan. Nah itu dia. Mungkin sedikit saya luruskan. Artinya bahwa tanggal berapa penerimaan? Coba tanggal berapa itu penerimaan barang-barang tersebut? Penerimanya tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? Coba jawab tanggal berapa itu? Hah? 29 berapa? 29 berapa? 29 November ya. 29 November telah diterima dalam kondisi baik-baik. Nah, kemudian dia laporkan polisi tanggal berapa dia laporkan polisinya? Hah? 7
7 Mei dilaporkan polisi, berarti ada jeda berapa lama? 8 bulan. Hah? 4 bulan. Nah, dalam kondisi 4 bulan siapa yang merusak? Kita kan nggak tahu, bos. Betul dong? Yang penting di berita acara itu ada bang, udah. Berita acaranya jelas ada dan tanggal November telah diterima dalam kondisi baik-baik. Kami mempunyai videonya, kami telah mempunyai fotonya. Lah kalau barang lu rusak, kenapa lu lapornya bulan Mei? Kenapa nggak besokannya? Kenapa lu nggak besokannya? Paling nggak telepon, kenapa lu barang lu rusak? Sehari 2 hari, kenapa lu mesti lapornya bulan Mei? Nah siapa yang merusak? Dan itu diserah terima dengan orangnya langsung loh. Yang dengan pasti Pak William ini, iya, dan ditandatangan satu-satu tanpa pemaksaan. itu yang mungkin penjelasan dari kita bahwa jedahnya terlampau lama antara terima barangnya November lalu dilaporkan LP-nya Mei. Hah? Iya. Berarti ada indikasi sesuatu gitu Pak. Iya, Berarti ada indikasi dong ya. Kenapa? Kalau pihak yang di sana mengada-ngada. Ya, patut diduga. Artinya kenapa patut diduga? Karena November diterimanya dan kami tidak menyerahkan barang itu dalam keadaan rusak. Kenapa? Jelas. Ya kan barang tersebut diterima dengan keadaan baik, videonya lengkap, saksinya pun juga ada, William yang menyerah serah terimanya, ya kan? Lalu jelaskan teman-teman media bisa melihat kok barangnya dalam keadaan baik, di scrap, di apa dan sebagainya. Dan kalau barang itu rusak biasanya orang yang kita utus, misalkan si A kita utus, pasti dia akan telepon bosnya, bos, kenapa? Ini keadaannya begini barangnya, gitu loh. Ini keadaannya begini barangnya, pasti dia akan telepon, bos, gue udah terima di barangnya. Cuma kenapa? Cuma saya lihat nih, ini ada apa bonyok, ada apa gimana? Ini kan harus lapor bosnya. Pasti bosnya bilang, coba video call. Oh lu jangan terima deh kalau begitu. Nanti gua telepon deh si apa Iren Kamaludinnya. Kenapa barang gua jadi begini? Ini nggak ada hal-hal seperti itu tuh nggak ada, nggak pernah terjadi gitu. Mbak Iren, artinya ketika jangka waktu setelah pemberian barang itu, penyerahan barang lah ya, bukan pemberian maksudnya, penyerahan barang mereka itu sampai proses pelaporan polisi itu tidak pernah ada kontak dari mereka tentang keberatan atau merasa dirugikan barangnya rusak atau segala macam? Tidak pernah sama sekali. Tiba-tiba masuk laporan. Mereka tidak pernah komunikasi apapun dengan saya. Dan kalau mereka bilang pernah beritikat baik untuk bicara baik-baik, kapan? Kenapa itikat baik itu dengan somasi? Somasi apakah itikat baik? Saya aja bingung dikasih somasi tahu-tahu seperti itu. Yang bayar renovasi kebanyakan saya. Dia hanya bayar 3 ruangan sebesar 7 meter persegi dan hanya satu sisi. Apakah miliaran? Sementara mereka menggunakannya? Memang hanya 3 ruangan, tapi mereka ngakunya renovasi miliaran, beli mesin miliaran. Mana? Invoice-nya mana kalau memang beli mesin? Saya dikasih mesin rongsok, mesin yang nggak bisa menghasilkan uang di tempat saya. Iya, jadi tolonglah kebenaran aja gitu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin kooperatif, tidak mau berbohong ataupun fitnah. Ya, jadi bisa dilihat dari somasi itu pun acara pesta lah, pesta sudah bareng-bareng dilakukan dan tamu dia banyak sekali, saya diam aja. Iya, terus sekarang minta ganti, minta somasi. Ya kalau mau baik-baik itu seperti saya WA secara baik-baik tidak ditanggapi. Lah kalau somasi itu apakah namanya mau beritikat baik? Saya rasa tidak ya. Saya begitu dapat somasi saya harus mikir, saya harus kerja, anak saya 3, malu dong mamanya ada di penjara tanpa berbuat apa-apa. Ya seperti itu. Jadi ya yang saya sampaikan itu semua kebenaran, fakta yang dengan bukti-bukti yang nyata tanpa saya putar balikan, tanpa saya twist. Bu Iren, awal mula kenal sama kerjasama dengan Diana Jo seperti apa sih awal mulanya? Awal mulanya karena ya kami pastinya berawal taunya Diana Jo itu orang baik ya gitu. Jadi ya saya nggak pernah ada curiga apa-apa. Dan saya merasa karena dia katanya udah mulai dari 2021 kan, dan juga katanya oh iya Cici, dia panggil saya Cici. Oh iya Cici, nanti kalau ada apa-apa saya bantuin. Apa yang dibantu, yang ada saya apes banget. Sejak buka klinik ini dengan dia nih, kok jadi apa yang mestinya saya pikir saya bisa terbantu,
malah banyak hal-hal yang menjatuhkan saya. Semua saya kerjakan sendiri, bahkan kami dengan itikat baik memberikan saran tentang izin, malah dibalas dengan somasi, dan kalau nggak dibayar saya mau dipenjarain. Bingung kan? Kalau saya mau dipenjarain, orang maksud baik-baik untuk kasih tahu, bahkan saya nggak mau dia ada masalah karena saya tahu dia punya klinik juga kan. Jangan sampai dia ada masalah. Saya itikat baik untuk benar-benar lindungin dia lah istilahnya gitu ya. Ibu ini kan disomasi dan dituntut mengganti pengerusakan sebesar 800 juta, padahal ibu merasa nggak melakukan hal tersebut ya. Nah, langkah buat menepis tudingan tersebut gimana sih kalau dari Bu Iren sendiri mungkin? Waktu somasi itu datang, ya saya awam hukum, saya nggak tahu apa-apa. Jadi waktu somasi datang ya memang saya bingung. Saya tidak bisa menanggapi apa-apa ya karena memang apa yang mau saya ganti gitu. Lalu pernah saya tanyakan juga kepada Diana Jo, tapi tidak ditanggapi. Iya. Dan tahu-tahu dapat panggilan polisi saya taat, nggak pernah mau telat. Kenapa? Saya nggak ngerti. Saya cuma mau ini cepat selesai. Karena saya tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. Penipuan, penggelapan, pengerusakan apa? Artinya ibu merasa dizolimi atau gimana sih kalau seperti ini? Mungkin? Aman sangat. Saya minta perlindungan hukum sekali lagi. Ya kalau saya salah, ya saya diginiin, saya masih berpikir ya udah minta maaf dan ya harus diperbaiki. Kita maksudnya baik. Itu yang kerja di klinik saya berapa banyak, kalau begini caranya semuanya nggak bisa kerja, kasihan mereka juga perlu makan kan. Jadi tolonglah, sudah setahunan dia ngerjain saya. Bang, ini kan kemarin juga pihak Beauty District memberikan video bang, kalau ibu mau lagi datang dan ditahan oleh pegawai. Itu mungkin kronologinya gimana sih Bu? Karena pihak mereka itu menyebut ada kerugian di material. Ini yang ada di lapangan dia ada di lapangan, bisa jelaskan. Kejadian itu saya menahan sekali lagi yang diberitakan, yang diucapkan itu menahan seluruh karyawan Beauty District ya, itu tidak benar. Seperti yang tadi di WhatsApp itu hanya satu orang atas nama Rina. Jadi sebelumnya sudah diberitahukan untuk atas nama Rina tidak datang lagi ke klinik Global Skin Inclusive Center. Ya bukan seluruh karyawan Beauty District ya. Sekali lagi saya tekankan. Hanya satu orang itu. Hanya satu orang atas nama Rina. Jadi bukan melarang seluruh karyawan Beauty District. Nah tetapi Rina ini tetap datang, sedangkan kita sudah katakan tidak datang. Nah jadi ketika dia datang, posisinya saya ada di sana, jadi saya tidak izinkan karena kalau dia akan datang, situasi kerja akan semakin tidak kondusif. Ya jadi posisi saya tahan di depan, saya dengan baik dan sopan saya beritahukan bahwa oke, tidak bisa masuk lagi sesuai yang sudah kita infokan sebelumnya di H-1. Tapi dia datang, dia marah, di situ dia berkata-kata kasar, perilaku dia tidak sopan. Saya dengan sangat sopan tetap menahan oke, tidak bisa masuk. Alasannya kenapa sih kok sosok Rina ini menjadi kayak semacam ada rasa khawatiran? Jadi sebenarnya dari sebelumnya saya itu kan namanya kita satu lingkungan kerja, kita butuh kerjasama ya, butuh komunikasi yang enak. Nah untuk bicara dengan Rina ini dia punya sopan santun yang benar-benar buruk. Dalam arti gini, contoh misalnya kita bicara sama dia. Nah kita bicara sama dia tuh bisa buang muka main handphone kayak gak mau dengerin loh. Bagaimana caranya kita bisa komunikasi? Sedangkan kan untuk menghandle misalnya satu pasien atau pekerjaan pasti kita perlu komunikasi yang baik. Nah kalau misalnya diberlakukan seperti itu dan banyak juga keluhan dari karyawan lain yang mengalami kesulitan untuk komunikasi dengan Rina ini karena attitude-nya seperti itu ya. Nah seperti contohnya yang tadi ada bukti WhatsApp tadi itu ya, kita konfirmasi jawabnya singkat, terus yaudah tanya aja sendiri, tanya loh ini kan kita butuh komunikasi, makanya kita hubungin tanyanya ke dia gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita bisa bekerja dengan baik. Nah dari situ situasi semakin tidak kondusif, makanya akhirnya kita beritahukan untuk tidak masuk ke klinik. Bang Krisna, Bu Iren kan sudah jadi tersangka, ditetapkan tersangka itu berarti perkapan Bang, terus prosesnya sudah sejauh mana? Apakah sudah dilimpahkan kejaksaan
Terus apa sih yang menjerat Bu Iren menjadi tersangka? Yang tadinya kan ini perdata kan masalah ganti rugi, tapi akhirnya menjadi pidana, apa mungkin yang menjerat? Terus yang kedua, kan Bu Iren juga melaporkan balik juga kan ke Polda, itu sejauh mana prosesnya? Oke, baik, terima kasih. Nama saya Herudin, dari tim pembela Bu Iren, GSC. Nah, sebelum saya menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan wartawan, yang pertama saya ikut prihatin tentang apa yang menimpa Bu Iren. Poin terpenting dalam konteks ini adanya ketidakadilan, adanya kriminalisasi hukum. Bagaimana dari presentasi awal Pak Krisna menyampaikan, Pak Dr. Krisna menyampaikan, sampai akhir tidak ada sama sekali perbuatan pengerusakan. Karena yang dilaporkan dalam laporan polisi 406 terkait pengerusakan, kemudian penipuan penggelapan yang saudara wartawan tanyakan tadi, jelas ini dasarnya adalah perjanjian. Seandainya terjadi dispute atau terjadi sengketa, diselesaikan di ranah peradilan. Dalam hal ini arbitrase sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Beauty District dan GSC. Itu sebenarnya jelas dan tegas. Nah, yang perlu lagi kita sampaikan di sini, karena ini jelas adalah diskriminasi hukum, tindak pidana yang tidak ada tapi diada-adakan, yang jelas-jelas tidak ada mens rea niat jahat dan actus rea perbuatan yang dilakukan, maka apalagi yang harus diproses. Harapan kami diberhentikan perkara-perkara seperti ini. Banyak perkara besar yang seharusnya diselesaikan daripada mengkriminalisasi orang yang jelas-jelas tidak bersalah. Nah, siapa sebenarnya Diana Jo ini sampai bisa perkara yang nggak jelas pidananya sampai naik? Kita mendengar informasi bahwa suaminya adalah pengusaha yang memiliki kekayaan 57 triliun. Seperti itu kita dengar informasinya ya. Nah, artinya seperti itu, apakah karena dia orang kaya bisa melakukan kriminalisasi kepada klien kami? Itu salah satu hal yang paling penting. Dan yang paling penting lagi, agar apa yang kami sampaikan ini terdengar sampai ke atas, kami memohon kepada Bapak Presiden, memohon kepada Komisi 3 Pak Kapolri, apa iya perkara-perkara seperti ini bisa naik sampai di TSK-kan klien kami? Karena sekarang di Komisi 3 ada pembahasan KUHP. Hak-hak tersangka di situ diabaikan sama sekali dan jelas tidak ada perbuatan pidana. Ini lagi pertanyaannya. Ya, kapan menjadi tersangka? Terus sudah sejauh mana prosesnya? Apa sudah dilempahkan kejaksaan? Terus apa sih yang menjerat Bu Iren jadi tersangka? Ini kan tadinya cuma minta ganti rugi, tapi kok akhirnya pidana kan? Nah, terus kan Bu Iren melaporkan juga tuh di Polda. Prosesnya udah sejauh mana juga? Ya. Penetapan tersangka ke tanggal berapa? Hah? Yang tersangka 9 Maret. Penetapan tersangka 9 Maret berdasarkan hasil gelar Polres Metro Jakarta Utara. Nah, dari penetapan tersangka tersebut, SPDP sudah Ibu terima ya, terkait penetapan tersangka dan setelah itu tidak ada follow up lagi. Seharusnya Bu Iren kalau memang sesuai dengan KUHP, hak-haknya diproses dengan cepat, itu tidak dilakukan dan dibiarkan saja berlarut-larutnya perkara ini. Sampai sekarang ini belum ada berkas kejaksaan. Dan sampai saat ini belum ada berkas kejaksaan yang masuk, hingga akhirnya bertanggal berapa kita membuat laporan polisi di Polda terkait pengerusakan juga ya. Karena beliau memasang CCTV dan logo itu tanpa izin saya nggak tahu apa-apa. Ya, saya nggak tahu apa-apa sama sekali. Tahu-tahu udah kok ada CCTV, itu kan nggak nyaman untuk tamu-tamu. Dan ibaratnya ya teman-teman seperti teman-teman saya main ke rumah Bapak, saya nginep, tahu-tahu saya pasang CCTV, Bapak marah nggak? Ya kan? Ya lalu tiba-tiba ada somasi seperti ini, saya merasa diperasi, saya merasa ini pemerasan sekali. Ya, lalu yang saya bingung, Diana Jo, kamu kemana? Gak pernah keluar. Saya selalu hadapi, saya dari Korea, saya mendadak harus pulang. Saya harus menjawab ini semua, saya mau bertanggung jawab, saya mau hadapi semua.
datang ke polisi, press conference saya sendiri, dan yang hadir semua yang terlibat, bukan orang-orang yang tidak terlibat, yang entah harus bicara apa. Jadi saya hanya mau kebenaran aja. Mohon perlindungan hukumnya ya. Ya, terakhir dari saya sebelum ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain, rekan-rekan wartawan sekalian kan sudah mendengar konfirmasi dari kami. Alangkah lebih baiknya menanyakan ke penyidik langsung bagaimana perkara seperti ini bisa naik. Karena jelas agar kita berharap perkara seperti ini menyangkut kriminalisasi hukum dipantau, terutama oleh Komisi 3 yang sedang menggarap KUHP. Jangan sampai terjadi lagi diskriminalisasi seperti ini. Gitu. Harapan kami seperti itu. Dan upaya yang kami lakukan, kami sudah melaporkan hal ini ke Pak Kapolda Metro Jaya, kemudian ke Irwasda, dan harapan kami diadakan gelar di situ. Selain upaya hukum lain kita bisa lakukan seperti pra-peradilan ya. Tentunya terima kasih kepada kawan-kawan media kalau bisa memfollow perkara ini dengan judul kriminalisasi hukum terhadap klien kami ya. Oke. Bang, terkait barang yang katanya rusak bonyok itu, kalau boleh tahu nominal harganya berapa sih bang? 800. Bukan itu. Bukan. Barang yang diklaim katanya. Barang yang mana dulu maksudnya? Yang katanya rusak. Yang diklaim sama mereka rusak itu. CCTV. Bukan. Barang yang dikalikan yang tadi alat-alat itu loh. Miliaran yang harus miliaran. Coba jelaskan aja. Alat-alat saya nggak tahu tuh alat-alat apa ya. Alat-alat itu apa medis. Yang tadi di Kalau yang mereka klaim itu, barang yang puter itu tadi. kalau yang mereka klaim itu kan ya CCTV yang saya dilaporkan sampai saya jadi tersangka. Nah, yang dibilang rusak tuh barang-barang itu apa namanya yang lu bilang barang itu muter dipakai-pakai ke itu. Oh, mesin-mesin itu. Iya. Oh, yang tadi videonya dikeluarin satu-satu barangnya itu balikan. Kan ada tuh berita acaranya. Oh iya, mesin itu. Iya, mesin itu. Barang Oke. Mesin itu mesin lama. Mesin lama yang udah dipakai di klinik dia. Dan itu pun bukan bilang ditaruh di tempat saya, khusus tempat saya. Jadi ya kalau lagi nggak laku ditaruh di tempat saya. Berarti bekas. Iya, mesin bekas bukan mesin baru. Makanya saya bingung, dia bilang beli miliaran. Karena kalau beli miliaran dalam arti beli khusus baru ditaruh di tempat saya. Seperti saya renovasi baru, betul-betul saya renovasi, bukan ruko bekas saya pakai terus saya bilang sama dia ngaku-ngaku ruko baru. Dia pun lihat waktu saya renovasi, ya kan dia pun juga tahu biaya renovasi. Dia mau kontak kontraktor saya, katanya kontraktor saya murah. Kok sekarang bilang miliaran? Dari mana? Saya bingung. 3 ruangan 7 meter persegi renovasi miliaran. Kita dibohongin, dia dibohongin kontraktor atau kita dibohongin dia? Dan waktu Ibu Iren Kamaludin dilakukan pemeriksaan berita acara di Polres Jakarta Utara, lalu kemudian didampingi oleh tim kuasa hukum dari KML, bahwa yang menurut keterangan polisi itu waktu yang dirusak hanya CCTV dan logo. Nggak ada mesin. Kenapa tiba-tiba bisa ada Kenapa lagi? sekarang kalau ada mesin? Sejauh ini ya Gab ya, sejauh ini tidak pernah ada bicara mesin. Kalau bilang CCTV, masangnya kapan? Itu rumah saya loh. Mau masang CCTV sembarangan. Oke, kalau dia mau minta ganti, masa CCTV 800 juta? Iya, jadi waktu pendampingan pemeriksaan itu bahwa polisi memberitakan, kan ditanya oleh tim KML, ini apa yang dirusak? Menurut mereka adalah CCTV dan logo. Jadi bahwa sementara CCTV dan logo tersebut tidak ada di dalam somasi, gitu loh, tidak ada di dalam somasi. Jadi mesin, logo, CCTV itu tidak ada di dalam somasi. Nah, kenapa ketika ditersangkakan Ibu Iren Kamaludin di Polres Jakarta Utara terkait menyangkut masalah CCTV, menyangkut masalah logo, menyangkut masalah mesin, apa yang kita rusak? Dia kan mengklaim rusak. Kita tidak pernah melakukan rusak. Kita melepas, kita mencopot, dan kita serahkan kepada yang berhak. Apa yang disebut merusak? Kalau hari ini CCTV-nya pun dipasang masih bisa. Kalau hari ini logonya dipasang seperti saya punya seperti begini juga masih bisa. Apa yang rusak? Namanya pengerusakan itu barangnya hancur, tidak bisa dipakai kembali.
apalagi dihilangkan, itu namanya pengerusakan. Begitu. Kalaupun terjadi pengerusakan, saya rasa dengan bicara baik-baik, kami juga akan betulkan. Saya bukan orang yang tidak waras, masih sehat mental. Diajak ngomong baik-baik, tetapi kenapa harus dibesar-besarkan sampai saya dijadikan tersangka? Pengerusakan logo hanya berapa duit sih? CCTV Bapak bisa cek di Harpo di mana, yang paling mahal pun nggak sampai 800 juta. Dan sudah terlihat CCTV semarang-marang juga palingan sejuta. Ya, lalu kan logo kita nggak mau ganti. Logo kemarin bikinnya berapa sih? Kita ditanya vendornya berapa sih kemarin bikin, cuma berapa? 11 juta. Paling mahal juga 11 juta. 11 juta, miliarannya dari mana miliarannya? Dan kalau rusak itu kan di depan mata saya banting, saya injek, ya kan? Kalau memang ada bukti seperti itu kan, ya mau ngomong apa? Orang kita baik-baik, kita bungkus, kita rapikan, keluarinnya baik-baik. Bang, artinya kan, Bang, terakhir mungkin, Bang, sama Mbak Iren, artinya kan bahwa pemasangan CCTV itu kan tidak ada izin juga ya? Tidak ada, Pak. Saya mau maku, pemilik ruko saya info loh, Pak, saya mau maku, dan secara formal pemilik ruko bilang apapun yang kamu lakukan, tolong pada saat dikembalikan dengan baik. Saya bilang iya, saya tidak pernah ada masalah dengan itu. Justru yang mengalami kerugian di sini adalah Ibu Iren Kamaludin, karena dalam perjanjian kontrak dengan pemilik ruko bahwa tidak boleh akan merubah bentuk atau apapun, ya kan, artinya bahwa dia pasang logo, dia bobok-bobok, dia ya kan congkel-congkel, dia apa, itulah menjadi kerusakan, menjadi tanggung jawabnya Ibu Ai. Kemudian dia pasang CCTV apa dan sebagainya, dia bongkar-bongkar, itulah menjadi kerugian Ibu Ai, gitu loh. Terakhir Bu Iren, dari 2024 kemarin ya, 2024 kemarin kan hampir setahun persis nih ya. Iya Pak. Kalau kita hitung perjalanan tadi dari keterangan itu, kerugian yang paling besar apa yang dialami Ibu Iren dari bisnis itu? Jauh kah maksudnya atau seperti apa? Ya sudah pasti mental fisik saya kena ya Pak. Kepikiran terus, jadi kita nggak bisa kerja. Kerugian lain ya pastinya sewa berjalan terus, air, listrik, lalu ruangan yang tidak pernah disentuh itu udah berapa. Lalu ya kita juga mesti masang listrik besar karena dijanjikan akan masuk mesin besar ke dalam, tapi mesinnya nggak masuk gitu. Ya saya sih tidak mau lebay-lebay Pak, saya bukan miliarder, nggak habis miliaran, saya cuma mau hidup tenang. Oke, ya. Terakhir, ya mungkin Bang. Ada pesan apa Bang buat pihak sana? Ya, pesannya adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Jakarta Utara mohon dikaji kembali. Artinya bahwa dilihat yang disangkakan pasal 406 kepada Ibu Iren Kamaludin harus digelar kembali ulang dan minta kepada Bapak Kapolri untuk melakukan segala supervisi atau memeriksa Polres Jakarta Utara dan dalam menetapkan Ibu Iren Kamaludin di di sebagai tersangka dalam pasal 406 itu aja ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Bu Iren mau pesan buat Diana Jo, Diana Jo apa? Yang disampaikan untuk Diana Jo. Diana Jo, kalau memang kamu merasa benar, kamu muncul, kamu bicarakan apa yang mau kamu bicarakan. Seperti saya menghadapi ini, sudah 1 tahun, semua perkara saya jalankan, ya tanpa dengan cukup sabar. Jadi dengan amat sangat terpaksa saya laporkan kembali karena tidak bisa berkomunikasi apapun. Ya saya rasa ini bukan perkara yang harus sampai ke kejaksaan atau saya menjadi tersangka. Jadi tolong itikat baiknya kalau memang kamu bilang itu itikat baik. Terima kasih. Oke.